Menurut kakak nih, lebih penting mana sih, kuliah atau organisasi? Kuliah atau organisasi? Ya, mungkin bisa dijawab dengan Kak Adel terlebih dahulu. Lebih penting mana kuliah dan organisasi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Radar Kesmas. Radarnya seputar kesehatan. Halo warga Kesmas Unusa, long time no see. Selamat datang di Radar Podcast Hima Kesmas Unusa. Oke, setelah beberapa bulan vakum, kita kembali lagi nih dengan Radar Kesmas yang tentunya semakin keren. Dan sebelum kita mulai, bisa saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa tahu nih siapa sih host yang ada di depan ini. Oke, perkenalkan saya Elsa Ainindita yang berkesempatan sebagai host di Radar Podcast Hima Kesmas Unusa pada kali ini dan akan menemani kalian di beberapa waktu ke depan. Oke, di sini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Hima dan Wakil Ketua Hima. Halo Kak Adel. Halo. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Iya. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan buat sharing-sharing nih seputar Hima Kesmas Unusa. Oke. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih dari Kak Adel, kemudian dilanjut oleh dengan Kak Fatihah. Oke, terima kasih Mbak Host. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Adelia Dwi Pristanti. Di sini saya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unusa periode 2022-2023. Oke, bisa dilanjut dengan Kak Fatihah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah, biasa dipanggil Fatihah. Saya sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke, baik. Jadi gimana nih teman-teman, sudah kenalkan dengan dua narasumber kita yang sangat keren kali ini. Oke, saya mau tanya dong Kak, di sini Kak Fatihah dan juga Kak Adel kan menjabat sebagai Ketua Hima dan juga Wakil Ketua Hima ya. Mungkin bisa menceritakan apa sih HMKM Unusa ini supaya teman-teman juga tahu apa sih itu HMKM dan juga tugasnya begitu. Saya izin menjawab perihal dari HMKM Unusa sendiri. HMKM Unusa singkatan dari Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unusa, yang mana sebuah wadah bagi teman-teman di Prodi S1 Kesehatan Masyarakat untuk mengembangkan potensinya, prestasinya, minat dan bakatnya juga. Jadi di HMKM sendiri kita ada pengurus juga, tapi untuk anggotanya kita dari seluruh warga Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Oke, mungkin untuk tugas apa saja nih di Hima Kesmas Unusa bisa dijawab oleh Kak Fatihah. Terima kasih. Untuk tugasnya ya seperti himpunan-himpunan pada biasanya ya, kita menjalankan sebuah proker-proker yang mana sudah dinaungi program studi sendiri, dan itu ada beberapa proker dari proker yang terkecil sampai proker yang terbesar juga. Terus kemudian juga yang sudah disebutkan Kak Adel tadi terkait minat bakat itu juga masuk dalam proker kita gitu. Jadinya ada beberapa proker yang emang kita lakukan untuk menggodok teman-teman di minat bakatnya gitu. Dan juga terutama biasanya kalau di organisasi kan kaderisasi itu juga pasti ya, kaderisasi, minat bakat, keorganisasian itu semuanya juga tertuang dalam satu himpunan kesehatan masyarakat Unusa. Oke, baik, berarti kita itu di HMKM bisa nih Kak menyalurkan bakat kita, maksudnya kita juga bisa mengembangkan di Hima tersebut ya Kak? Bisa banget. Bisa banget. Karena juga di HMKM sendiri ada beberapa proker yang itu memang kita fokuskan kepada pengembangan minat dan bakatnya teman-teman Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Salah satunya ada program kerja namanya ICS, Incredible College Student, yang mana itu menjadi sebuah booster prestasi juga buat teman-teman Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Ketika teman-teman mau lomba, di situ kita juga memfasilitasi
fasilitasi dalam hal pendampingan sebelum melaksanakan lomba, kemudian juga biaya pendaftaran, kemudian juga pengembangan skill lainnya yang kira-kira dibutuhkan dari teman-teman peserta yang mau mengikuti lomba itu kita fasilitasi juga seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman bisa mengerti ya, sedikit mengerti tentang apa sih Hima itu dan tugas di Hima itu sendiri. Kemudian dari HMKM itu kan juga ada beberapa divisi-divisi ya Kak, dan tentunya di setiap divisi itu prokernya juga ada banyak. Nah, gimana sih caranya teman-teman itu bisa aktif dan juga semangat dalam dalam melaksanakan proker-proker tersebut? Oke, mungkin saya jawab terlebih dahulu terkait dengan bagaimana caranya untuk terus meningkatkan dan juga menjaga dari semangatnya teman-teman pengurus HMKM sendiri, karena memang lagi padatnya proker juga dari tiap divisi pasti memiliki program kerja sendiri-sendiri gitu. Tapi dalam pelaksanaan dari tiap program kerja tiap divisi itu tidak hanya dilibatkan satu divisinya saja, tapi juga melibatkan dari seluruh divisinya juga, dan ada beberapa program kerja yang juga melibatkan dari di luar dari pengurus HMKM Unusa, dari anggota Hima. Tapi untuk menjaga dari semangatnya sudah pasti di tiap kepanitiaan kita menjaganya itu dengan berbeda-beda, karena di dalam satu kepanitiaan itu tidak sama dengan satu kepanitiaan yang lain dari segi karakternya, dari segi karakter membangun semangatnya juga gitu pasti berbeda-beda. Cuma mungkin untuk sarannya yang lebih global terkait dengan bagaimana cara meningkatkan dan juga menjaga dari semangatnya teman-teman, itu biasanya kita itu tidak melulu dalam proses pelaksanaan, mendekati pelaksanaan itu persiapan ya, dalam proses tahap persiapan bukan kita yang terlalu terlalu kaku banget juga dalam proses persiapannya. Kita nggak kaku, kita lebih fleksibel juga, tapi kita harus tetap menyesuaikan dengan tujuan dari prokernya kita. Kita punya goals dari setiap proker, bagaimana caranya kita untuk mencapai dari goalsnya kita dari setiap kepanitiaan pasti punya cara sendiri-sendiri. Contoh seperti pada saat rapat itu tidak terlalu yang dibuat terlalu lama, karena memang ketika rapat dilaksanakan terlalu lama juga nggak akan maksimal. Jadi itu salah satunya juga. Kemudian yang kedua, biasanya kita selingi dengan bercanda-bercanda juga. Cuma pasti ada batasannya, ketika rapat gak mungkin yang kita bercanda terus kan ya, pasti ada waktunya sendiri. Jadi itu merupakan salah satu itikat kita juga untuk menjaga dari kekompakannya teman-teman. Mungkin dari Kak Fatihah ada yang mau ditambahkan? Menurut saya tadi kembali ke pertanyaan awalnya, apa sih itu HMKM gitu. Terus tadi pertanyaan yang terakhir itu kan kenapa sih, kan banyak kegiatan ya, banyak program kerja juga di HMKM Unusa. Tapi bagaimana bisa teman-teman pengurus bisa aktif di banyak kegiatan, apalagi yang bercabang ada organisasi lain juga gitu kan. Kok bisa mereka bisa aktif tuh dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah, kembali ke pertanyaan pertama tadi kan Kak Elsa, apa sih itu HMKM? Sebenarnya tadi yang disebutkan sama Kak Adel itu secara garis besarnya ya, terkait HMKM itu adalah sebuah himpunan gitu kan. Tapi kebanyakan dari kita itu HMKM karena kita ada banyak proker dan juga banyak ketemu juga hampir setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali kita bertemu untuk membahas progres program kerja kita yang akan kita laksanakan. Nah, itu dari situ timbul kayak jadi ada kakak tingkat itu juga kayak udah biasa gitu loh, buat ketemu, terus habis itu saling sapa, terus saling kenal, semakin akrab. Jadinya kayak ya udah kayak keluarga sendiri, kayak rumah sendiri. Jadinya ketika kita ada kegiatan-kegiatan baik itu kecil maupun dari proker yang kecil sampai proker yang besar, itu nggak kerasa kalau kita bahkan udah selesai proker 1, 2, 3, 4 itu nggak kerasa. Karena kan ya itu tadi, kenapa kok bisa aktif ya, karena kita menjalankannya intinya kayak kita bareng-bareng punya tujuan dalam satu himpunan itu, yang mana kayak keluarga sendiri gitu kan, kayak teman sendiri meskipun ada kakak tingkat dari angkatan 19, 20, sama 21 kalau periode ini gitu sih. Oke, berarti dari banyaknya proker tersebut itu kita bisa melaksanakan bareng-bareng ya Kak, jadi tidak dibebankan di salah satu orang tersebut gitu. Ya, oke. Kemudian menurut Kakak sendiri nih, proker Hima apa sih yang terberat dan memiliki banyak lika-liku? Kalau proker terberat nih ya,
Berat itu kan sebuah apa ya namanya, sebuah penilaian dari orang pribadinya kan. Kita nggak bisa memutuskan kalau proker ini berat atau enggak, itu kan sesuai pribadinya masing-masing ya. Jadinya menurut saya nggak ada yang berat sih, karena kita kan kerjanya bareng-bareng juga, kan pasti ada ketupel dan sebagainya, tapi itu kan ada pembagian tugas antar divisi, penanggung jawab dan sebagainya. Jadi kita juga tidak merasa terberatkan dari proker-proker itu. Toh ya nanti kita juga saling bekerja sama, walaupun mungkin satu minggu itu progresnya ada proker A, B, C gitu, tapi kita di pembagian waktu, di manajemen waktu sama pembagian SDM juga harus diseimbangkan gitu, biar teman-teman juga biar balance di kegiatan mereka sama jadwalnya mereka gitu. Jadinya untuk apa sih proker yang terberat, ya mungkin kalau misalkan dikatakan berat, emang ada beberapa proker yang membutuhkan waktu yang lama gitu. Contohnya kayak kaderisasi di BITOP gitu. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, mungkin itu butuh persiapan banyak, dan juga kita sering kayak adakan rapat rutinan, terus progres yang harus di follow up setiap minggunya gitu, karena setiap minggunya juga ada pra dan ada puncak dan juga pasca. Terus habis itu mungkin di proker terbesar kayak Public Health Fair, PHF, atau mungkin di ASM Annual Scientific itu kan juga butuh SDM yang banyak dan juga persiapan yang matang juga, karena itu sebuah acara atau event kita yang menonjolkan himpunan kita gitu, kayak ciri khasnya kita gitu sih. Ya benar juga, mau menambahkan dari jawaban dari Kak Fatihah juga, kalau tadi di pertanyaannya itu ada program kerja yang banyak lika-likunya gitu ya, mungkin yang terberat juga karena memang di setiap proker itu pasti punya porsinya sendiri-sendiri, dan juga itu pasti didukung dengan SDM-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalaupun dari kami juga dari pengurus pasti mengusahakan ketika memang dari program kerja itu dibutuhkan tenaga yang lebih ataupun juga dari pikiran, ide dan lain sebagainya, itu juga pasti akan kita samakan dengan SDM yang akan kita keluarkan di kepanitiaan tersebut. Jadi disampaikan tadi juga sama Kak Fatihah, insya Allah nggak ada yang berat karena memang sudah ada pembagian job yang sama rata. Kalau berat berarti kan nggak usah ditenteng gitu kan, nggak usah dibawa gitu maksudnya. Kalau nggak dibawa kan nggak berat, jadi kita bawa bareng-bareng gitu kan istilahnya. Dibawa bareng-bareng supaya nanti itu tidak terasa beratnya begitu. Oke, sudah cukup dari Kak Ana. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Menurut Kakak nih, lebih penting mana sih, kuliah atau organisasi? Kuliah atau organisasi? Ya, mungkin bisa dijawab dengan Kak Adel terlebih dahulu. Lebih penting mana, kuliah dan organisasi? Ini sempat juga ya saya dengar pada saat saya masih menjadi maba diangkat pada tahun 2020 gitu. Dan ini ada kutipan atau pernyataan dari Demis kita juga, Demis ada Kak Gupta. Pada saat itu saya mendengar beliau berkata kalau ada pertanyaan kuliah lebih penting mana, kuliah atau organisasi? Kalau kuliah itu memang prioritasnya kita gitu, tapi di dalam organisasi kita juga harus totalitas. Jadi kalau ditanya pilih mana, kita nggak ada pilih salah satu, tapi kuliah prioritas dan organisasi totalitas. Dan juga karena juga berkaca ya, karena tujuan kita di sini juga tujuan awalnya memang untuk kuliah gitu, tapi karena hanya kuliah saja menurut saya juga tidak cukup untuk kita mengembangkan soft skillnya kita gitu. Karena pada saat saya join di kepengurusan HMKM pun saya merasa banyak banget perubahan yang ada dalam diri saya gitu. Seperti yang dulu mungkin saya takut ya ketika mau ngobrol sama orang yang lain yang nggak saya kenal, tapi di HMKM kan pasti dituntut untuk kita bisa public speaking, untuk kita berani berbicara dengan orang lain gitu. Dan untuk mengemukakan pendapat pun kalau nggak diasah dari skillnya kita untuk mengemukakannya, itu juga nggak akan bisa dari sekarang gitu. Dan menurut saya itu organisasi ini juga sangat penting banget buat kita mendukung dari adanya kuliahnya kita. Ya, baik, mungkin bisa ditambahi dengan Kak Fatihah. Penting mana kuliah sama organisasi? Itu sebuah pertanyaan yang emang sudah umum ya. Sama saja kalau wanita ditanya mau jadi wanita karir atau ibu rumah tangga, sama. Itu nggak bisa, emang nggak bisa kita pilih salah satu. Kan ada orang mahasiswa ya,
mahasiswa yang emang dia itu bukan anak organisasi, tapi kan dia kadang dia anak wirausaha, dia jualan, atau enggak dia ikut kepanitiaan, kan ada yang enggak ikut organisasi tapi dia ikut panitiaan, atau enggak gitu biasanya jadi asdos dan sebagainya gitu. Atau mungkin dia emang pure di akademiknya, ikut lomba-lomba dan sebagainya, itu kan juga mereka kuliah gitu loh. Kalau misalkan kalau ditanya penting mana kuliah sama organisasi, kenapa harus pilih salah satu kalau kita bisa ambil dua-duanya gitu. Karena juga sambil kuliah sambil organisasi, ya tadi benar katanya Kak Adel tadi, kan kita tujuan awal ke UNUSA ini buat kuliah gitu. Jadinya emang kalau misalkan ada kegiatan atau bentrok gitu, yang pastinya kita utamakan dulu kuliahnya gitu kan. Organisasi ini dari HMKM juga tidak mengharuskan atau menuntut teman-teman buat ikut, misalkan ada rapat sama ada mata kuliah, nggak mungkin kan teman-teman nggak usah ikut mata kuliah soalnya ada rapat, kan nggak mungkin, karena tujuan kita di awal itu kan kuliah. Jadinya nanti bisa di manajemen waktu atau di manajemen di SDM-nya di backup sama yang lain dan sebagainya gitu. Nah, untuk organisasi sendiri nih, kenapa kok join organisasi, kenapa nggak wirausaha dan lain sebagainya? Kebetulan emang saya dari dulunya itu kayak suka aja gitu loh sama pengorganisasian dari SMA sih gitu. Jadinya kalau misalkan kenapa nggak join kayak lomba dan sebagainya, nah itu juga saya juga bisa dapet di dalam HMKM gitu. Jadi ketika saya organisasi juga saya bisa ikut lomba kayak yang tadi disebutkan, ada ICS juga, terus waktu itu juga ikut LIP 3D yang udah juara 2 waktu itu di UNY, alhamdulillahnya. Terus banyaklah pokoknya, kita nggak melulu di dalam HMKM itu kita organisasi aja buat progres aja, tapi kita juga kita terjun ke masyarakat juga, kita mengembangkan minat bakat kita juga, gitu. Jadi ya sekalian di dalam satu lingkup gitu. Jadinya kalau misalkan ditanya penting kuliah atau penting organisasi, kalau misalkan dua-duanya dianggap penting, kenapa enggak gitu. Oke, betul sekali nih dari perkataan dari Ketua Hima dan juga Wakil Ketua Hima. Oke, baik, mungkin itu tadi adalah pertanyaan yang terakhir ya. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, barangkali dari Ketua Hima dan juga Wakil Ketua Hima ada pesan nih buat teman-teman supaya yang menonton podcast ini tuh tahu bagaimana pentingnya sih masuk organisasi juga itu. Dari saya terlebih dahulu, bisa dikatakan closing statement juga, karena di sini saya sebagai Ketua Hima ya teman-teman. Jadi mungkin closing statement dari saya, jangan jadikan sebuah organisasi adalah sebuah momok yang besar bagi teman-teman gitu, karena organisasi itu pasti memiliki peran yang sangat penting juga dalam mengembangkan soft skillnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa join juga untuk yang adik-adik dari angkatan 2021-2022 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, juga jangan lupa untuk join di kepengurusan HMKM UNUSA di periode depan. Kita lebih kembangkan lagi rumahnya kita, karena Hima adalah rumahnya kita sendiri gitu ya. Yang mana Hima juga bekerja sama dengan di satu prodi, yang mana itu pasti akan lebih gampang untuk kita saling berkomunikasi, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Jadi saya harap tidak ada ketakutan untuk join berorganisasi. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Ya, mungkin bisa dilanjut dengan Kak Fatihah. Closing statement ya, biar teman-teman yang lihat podcast ini tertarik buat masuk himpunan kesehatan masyarakat gitu kan. Dari saya cukup singkat aja. Buat teman-teman kan ada yang sudah ikut organisasi dari luar atau ikut kepanitiaan juga. Nah itu mungkin benar kata Kak Adel tadi, kalau kita tidak membenahi rumah kita sendiri, siapa yang membenarkan gitu. Kalau kalian tidak membenarkan, kalian mau tinggal di rumah yang rusak kah gitu kan. Jadinya sebaiknya kita memperindah, memperbaiki rumah kita sendiri. Ketika sudah baik, kita luaskan lagi, kita kembangkan lagi ke luar gitu. Nah, buat teman-teman yang mau join HMKM, dipersilahkan banget, nggak usah minder. Atau mungkin ada yang temennya udah ikut duluan,
anak itu udah ikut duluan, aku belum ikut gitu kan. Jadi nggak usah minder. Kalian karena kita di HMKM juga kita kan belajar bareng, nggak ada tingkat kakak tingkat dan sebagainya. Kita juga belajar bareng. Yang belum tahu nanti bisa jadi tahu, yang udah tahu nanti juga menularkan atau memberikan ilmunya kepada yang belum tahu gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, mungkin dari teman-teman setelah mendengarkan closing statement dari Ketua Hima dan juga Wakil Ketua Hima, teman-teman bisa minat nih masuk di HMKM Unusa dari teman-teman yang belum mengikuti organisasi Hima Kesmas Unusa ini. Oke, semoga teman-teman setelah melihat podcast kali ini teman-teman bisa mengerti nih apa itu organisasi khususnya yang ada di Hima Kesmas Unusa sendiri. Oke, baik, terima kasih kepada Ketua Hima dan juga Wakil Ketua Hima atas sharing-sharingnya. Semoga sehat selalu ya Kak, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast pada kali ini sampai selesai. Saya Elsa Ainindita sebagai host pada podcast kali ini mohon undur diri dan jangan lupa subscribe, komen, dan juga share. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.